Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran pada aplikasi penggajian karyawan dengan menggunakan visualbasic.net. Di video tutorial sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara menampilkan data dari database ke text box ya, atau memanggil data dengan menggunakan tombol browse yang seperti yang saya sudah desain di form penggajian karyawan. Nah, jadi nanti pada saat kita jalankan itu bisa kita mengambil data dari data karyawan dan data jabatan dengan cara mengklik tombol browse yang ini. Nah, coba kita lihat ya, kita jalankan. Jadi proses yang pertama di sini ketika kita meng-add atau membrowse data karyawan, itu bisa kita pilih berdasarkan karyawan yang ingin kita gaji ya. Contoh 09, lalu kita enter, maka akan muncul datanya di form penggajian karyawan ya, berdasarkan nick dan namanya kita akan tampilkan di sini. Begitupun dengan di jabatan ya, kita tekan browse lalu kita pilih jabatannya, contoh bendahara, maka akan tampil di sini nama dengan gaji pokoknya. Nah, tinggal di sini kita tambahkan ya, tambahan apa, contoh lembur dengan jumlah tambahan honornya, itu pun dengan potongan dan jumlah potongannya. Lalu di sini yang terakhir yaitu gaji bersihnya. Nah, berarti di sini harus ada perhitungan gaji bersih ya. Perhitungan gaji bersih yaitu bersumber dari gaji pokok, tambahan dan potongan, maka itulah total dari gaji bersih. Nah, maka di video tutorial kali ini saya akan membuat satu tombol proses perhitungan gaji bersih. Oke, langsung saja kita buat. Oke, jadi yang pertama kita ambil sebuah button ya. Ini yang kita jadikan sebagai tombol proses. Di sini saya rubah di propertiesnya hitung ya. Nah, gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ini nama text boxnya itu saya sudah ganti di properties. Nama text boxnya itu txt gaji bersih. Lalu ini jumlah potongan, ini jumlah tambahan, dan ini adalah teks gapok ya. Oke, nah itu beberapa text box yang harus kita ingat namanya, karena itulah yang kita akan jumlahkan pada pembuatan coding atau pembuatan tombol hitung ini. Oke, jadi kita double klik di tombol hitung, lalu di sini kita buat proses perhitungannya. Nah, proses perhitungannya yaitu kita akan tampilkan di teks gaji bersih, berarti teks logikanya txt gaji bersih titik teks itu sama dengan vol ya. Kita memakai vol karena di sini ada penjumlahan ya. Gitu. Lalu di sini vol, lalu buka kurung lagi, txt gapok titik teks ditambah vol. Nah, di sini txt jumlah tambahan titik teks tutup kurung. Nah, di sini lalu ini kita kurang ya, kurang dengan vol txt jumlah potongan ya titik teks. Nah, gini ya. Oke, nah seperti ini ya. Sorry, kita harus buat dalam kurung ya, gitu.
Oke, jadi logikanya yang pertama kita harus melakukan penjumlahan dulu, yaitu gaji pokok ditambah jumlah tambahan lalu dikurang dengan jumlah potongan. Maka itulah yang menjadi total gaji bersih ya. Oke, kita coba jalankan. Apakah logika perhitungannya itu sudah benar ya? Kita coba ya. Contoh gaji 001, tanggal penggajiannya yaitu tanggal hari ini. Yang kita mau gaji adalah Mamat. Nah, kita pilih, dan dia itu adalah sekretaris contohnya ya. Tambahan lembur itu. Oke, tambahannya 500.000 itu, terus potongannya dia pernah absen 1 kali ya. Karena tidak masuk kerja 1 kali, potongannya yaitu 50.000 gitu. Oke, nah sekarang coba kita hitung. Nah, yaitu 3.450.000 ya. 3.450.000 ini dari mana? Yaitu dari gaji pokok ditambah jumlah tambahan dikurang jumlah potongan. Kalau dilihat gaji pokoknya 3 juta ditambah tambahannya 500.000 berarti 3.500.000 dikurang 50.000. Jadi hasilnya adalah 3.450.000. Berarti logika perhitungannya yang ada di proses hitung ini itu sudah benar. Oke. Nah, jadi begitu cara untuk melakukan perhitungan pada visualbasic.net ya. Oke. Jadi kita kembali lihat ya, logikanya ya hanya 1 baris ya, seperti itu. Oke, nah setelah melakukan proses perhitungannya, selanjutnya kita masuk di pengkodingan untuk tombol simpan ya. Nah, tombol simpan, sebelum kita masuk memberikan coding tombol simpan ya, yang pertama kita harus tahu semua dulu ya. Ini kita lihat nama text boxnya saya sudah rubah semua, teks nomor ya, ini adalah date tanggal ya, date picture ya, dan ini adalah teks nick ya, ID jabatan, dan ini tambahan, jumlah tambahan, potongan dan jumlah potongan, beserta yang terakhir yaitu teks gaji bersih. Nah, kita lihat di database-nya ya, yang ini ada nomor gaji, tanggal ya, nick, ID, tambahan ya, dan jumlah tambahan, potongan, dan jumlah potongan. Terus yang terakhir adalah total gaji bersih. Oke, kita kembali ke programnya. Nah, sekarang kita mulai. Sekarang kita masuk ya. Jadi harus teman-teman ingat nama text boxnya. Saya klik 2 kali di tombol simpan ya. Nah, lalu yang pertama yang saya harus buat di sini, saya menggunakan logika if. Di sini teks nomor ya. Nah, jadi nomor di sini tidak boleh kosong ya, sama dengan kosong, or ya, teks gaji bersih titik teks ya, sama dengan kosong, dan nah maka dimunculkan pesan message box ya, gitu ya. Nah, baru pesannya di sini, silakan isi data dengan lengkap. Nah, gitu ya. Silakan isi data dengan lengkap. Lalu di sini stylenya yaitu exclamation ya, peringatan ya, itu di sini pesan. Nah, seperti itu ya. Ini adalah sebuah pesan ya, ketika teks nomor dan teks gaji bersih itu masih kosong ya. Nah, selanjutnya berarti di sini kita harus tutup exit sub. Nah, baru di bawahnya di sini kita lanjut DA ya, data adapternya new. Di sini odbc dot
data adapter, ODBC data adapter. Nah, di sini kita berikan validasi string select bintang from nama tabelnya ya, from tabel. Kalau dilihat nama tabelnya ya, kita lihat di database-nya tabel gaji ya gitu, berarti tabel gaji where kita ambil validasi berdasarkan primary key yaitu nomor gaji ya. Nah, berarti di sini where no underscore gaji sama dengan di sini, lalu simbol dan dia di teks apa, yaitu teks nomor titik teks. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tutup simbol dan kita tutup. Nah, gini ya, seperti itu. Di sini kita panggil data connectionnya lalu tutup kurung. Oke, selanjutnya di bawah kita lanjut ds sama dengan new data set. Nah, di bawahnya lagi kita bikin dimension ya, dt as new data table. Nah, di sini kita panggil nama tabelnya string ya. Di dalam string itu tabel gaji. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini da.fill, lalu dalam kurung dt. Oke, selanjutnya if dt dot row, nah gitu ya, dot com tidak sama dengan 0, dan jadi ini masih logika message box, MSB box. Kita buat pesan ID atau nomor gaji sudah ada. Nah, seperti itu ya. Lalu kita di sini tambahkan sini kita buat pesan. Oke. Nah, selanjutnya teks nomor titik teks sama dengan teks nomor titik fokus. Nah, gitu ya. Exit sal. Nah, lalu di sini kita tambahkan lagi n. Oke. Nah, di bawahnya nah di sini kita buat lagi data sama dengan new ODBC
Kita ambil di sini fil-fil yang ada di tabelnya, contoh nomor gaji, kita copy saja ya. Nah, paste di sini, koma, fil yang kedua, tanggal gaji, fil yang ketiga, ini karyawan, koma, ID jabatan, Oke, jadi ini adalah perintah insert ya, untuk memasukkan data atau menyimpan data ke dalam tabel ya. Insert itu nama tabelnya, baru nama filenya ya, lalu nilainya ya, lalu nilainya. Oke ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. ls new dataset ya, lalu di bawah va.fill koma tabel gaji, seperti ini ya. Di sini call koneksi ya. Nah, kita panggil koneksi untuk merefresh datanya. Nah, lalu di sini kita berikan pesan message box data tersimpan. Oke.
style information, pesan. Oke, jadi seperti itu. Sini kita panggil lagi call load, ini belum kita menggunakan perintah untuk menampilkan data ya, jadi seperti itu. Ini kita hapus saja yang ini dulu. Oke, seperti itu. Kita coba ya, coba jalankan apakah berhasil menyimpan. Oke, coba kita input G999 ya, Jenderal 9, tanggal penggajian tanggal 19, yang digaji contoh adalah Risma ya. Sini dia sebagai bendahara. Oke, tambahan lembur 500.000, potongan absen 100.000 ya. Kita hitung, oke, 3.400.000 kita simpan. Nah, di sini ada data tersimpan, kita klik oke. Nah, di sini belum ditampilkan datanya karena kita belum menggunakan fungsi atau belum membuat fungsi untuk menampilkan data di sini. Tapi ini sudah tersimpan di database-nya. Coba kita cek ya. Kita cek database-nya. Nah, ini ya. Jadi sudah ada nomor penggajian itu G Jenderal 9 ya. Tanggal penggajiannya ada. Seperti itu ya. Jadi di sini ada total gaji 3.400.000. Oke ya, jadi tombol simpan yang dibuat itu sudah berhasil. Oke ya.